Hello Beauties, nama gue Esra dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Jadi di video kali ini kita mau nge-review satu cushion yang baru banget launch dari brand, sebenarnya dia brand skincare tapi mereka launch makeup pertama mereka, dan brand ini lumayan viral sih di 2023, yaitu adalah The Original Cushion. Dan kita bakal kupas tuntas apakah cushion ini bagus apa enggak dan worth it apa enggak. Ya, sekarang si Original ini tuh dari produk skincare ya. Kalau kita lihat dari produk skincare-nya, ada produk yang emang bagus banget tapi ada yang di cancel banget, ada yang flop gitu. Jadi kita lihat nih untuk produk makeup pertama dia apakah flop atau emang bagus. Oke, sebelum kelamaan langsung aja kita mulai reviewnya. Hello Beauty, are you there? I'm gonna open mine. Ini fresh out of the oven banget karena gue belum nyoba. Kalau gue udah pernah pakai dia 3 kali. Packagingnya kayak Dove purplish grey gitu sih. Ada kacanya juga. Puffnya menurut gue sponge banget. Oke. Nggak terlalu halus, biasa aja. Bentuknya bulat gini ya. Bahas dari harganya dulu. Kita beli sekitar 90 ribuan, 90 ribu sampai 100. Kita bakal insert juga shades-shadesnya di sini. Dia ada banyak. Untuk produk yang baru launch, apalagi ini the first makeup from Original, bagus banget sih, mereka udah langsung ngeluarin 12 warna. Warna lengkap itu. Iya, Claims-claimsnya mungkin kita bakal insert aja, tapi yang bakal kita highlight banget itu dia ada SPF-nya, SPF 35, PA++, dan dia ini punya finish velvet to matte finish. Terus dia juga bilang ada skincare infused. Sama full coverage ya. Mungkin kita sekarang mau bakal langsung nge-play aja. Ini muka before kita. Ya, masih banyak banget insecurities. Kita bakal langsung pakai aja sekarang. Tapi mau skin prep dulu ya, pakai. Iya. Kalau gue udah nggak perlu skin prep karena tadi gue udah pakai primer duluan. Gue mau pakai moisturizer dulu karena nge-prevent dry patches, karena ini matte ya, jadi harus bener lah skin prepnya. Terus gue mau skin prep pakai moisturizer ini. Ini ada lengkap sih ingredientsnya, kayak ada snail mucin dan centella sama tranexamic acid. Gue milih dia, gue pakai D8 ini sebagai primer karena gue ngerasa kalau pakai dia makeup gue jadi nempel banget sih di muka. Tapi bukan yang kayak primer lengket gitu ya. Maksudnya dia nempel karena dia nahan hidrasi seharian gitu loh. Sama dia oil control, karena kan sebenarnya complexion tuh trigger makeup, trigger oil banget kan. Jadi gue kayak salah satu concern gue adalah makeup gue tuh longsor karena minyak. Sedangkan kan menurut gue si D8 ini bener-bener kontrol minyak gue banget sih. Racun untuk kalian. Gue awalnya juga lihatnya dari TikTok, kayak ada salah satu influencer gitu yang pakai ini kan, dan dia bilang ini ada snail mucin. Terus gue kayak pengen deh nyobain karena gue suka tuh sama yang COSRX kan, COSRX snail mucin, dan pengen cari pengganti tapi versi lokal. Terus nemu ini tuh kayak oke, bisa gue coba, apalagi dia ada tranexamic acidnya yang ingredients yang lagi lumayan viral nih akhir-akhir ini. Gue bakal pakai light neutral. Gue medium neutral. Kalau gue ini combination dan punya warna kulit light to fair dan undertone-nya cool. Tapi ini gue nyobain yang neutral karena gue mau coba apa gue cocok. Kalau gue oily skin dan skin tone gue itu medium neutral, dan I'm using medium neutral also. Oke, sekarang kita bakal make di sebelah kanan muka dulu ya. Aduh, kebanyakan lagi. Kok gelap banget cuy. Ini dia hasil before after. Before-nya. And then after. Next kita bakal finish side sebelahnya. Oke. Ini dia full face using the Original Cushion. Oke, beauties, kita mau finish the rest of our makeup dulu, dan we'll be right back. Oke, ini muka kita after makeup. Lo tadi pakai apa aja? Concealer dikit di
dark circle muka gue, sama langsung gue set pakai bedak kalau complexionnya, udah gitu doang sih. Ya sama gue juga kayak lo. Dan mungkin kita bakal langsung aja ngebahas aspek-aspek to judge dari si cushion di Original ini. Oke, yang pertama mungkin dari blendability. Menurut gue gampang-gampang aja sih di blendnya. Gue nggak menemukan kesulitan ketika di blend pakai si puffnya. Ngeblendnya gampang, tapi mungkin ini gue satuin juga sama si teksturnya dia ya, atau konsistensinya. Menurut gue sih cukup cair ya, cukup cair gitu loh. Sebenarnya tidak terasa runny karena emang dia di sponge terus dipakai puff, cuman kerasa aja gitu untuk ngetap-ngetapnya tuh lumayan berasa watery banget gitu sih. Tapi mungkin perlu kita sampaikan juga tadi kita pas aplikasinya tuh kita nggak langsung banyak-banyak. Kita tuh dikit-dikit dulu, yang penting cukup. Terus kalau emang kurang kita build. Iya. Dia sebenarnya nggak takes time untuk ngeset, tapi nggak langsung set juga pasti pakai, karena kan kadang kalau matte itu langsung pas dipakai langsung ngeset banget, itu kadang juga cukup mengganggu ya. Kalau ini tuh nggak, dia nggak langsung ngeset banget, tapi nggak se-time consuming itu sih untuk ngeset di muka. Terus untuk nextnya mungkin ke buildability, menurut gue dia bisa banget di build sih, dia nggak geser lapisan di bawahnya. Kalau kita lagi nge-layer ke lapisan kedua, lapisan awalnya tuh nggak ngegeser. Untuk di muka gue sendiri, gue tadi ada beberapa bekas jerawat yang gue timpa 2-3 layer dan bisa-bisa aja untuk di build-nya. Cuman gue sebelum nimpa layer selanjutnya itu gue emang agak tungguin kering dikit produknya baru ditimpa. Dan hasilnya oke sih. Tadi kan gue nge-build tadi 2-3 kali di bekas jerawat. Iya. Nggak cracking atau patchy sih. Oh enggak ya, berarti aman-aman aja ya. Meskipun dia matte ya padahal. Next mungkin ke coverage. Menurut gue coverage-nya itu medium to full. Kalau emang mau spot conceal atau mau nutupin bekas-bekas jerawat bisa di build ke full sih. Iya. Dia kan klaimnya satin velvet to matte gitu. Di kulit gue yang sangat amat oily ini jatuhnya bener-bener satin sih. Gue nggak menemukan powdery atau matte sama sekali. Kalau di gue ini matte to powdery, tapi powderynya masih fine lah gitu, nggak yang kayak healthy matte lah ya nggak sih di lo. Kalau di muka kalian mungkin yang oily banget juga kayak gue, ini jadinya satin yang perfect banget sih. Tapi dia matte ya, jadi dia nggak bisa everyday banget kalau menurut gue. Cuman kayak kalau untuk lagi acara-acara dia matte yang oke, cuman kita masih nggak tahu nih nanti longevity-nya throughout the day, apakah dia trigger minyak atau bakal longsor, let's see ya. Terus untuk keringanannya, ringan-ringan aja sih, nggak ada masalah di gue, nggak terdeteksi inconvenience di gue, karena ya ringan-ringan aja, gue nggak ngerasa kayak full makeup dan tebel gitu sih, nggak, biasa aja ya. Terus juga menurut gue dia ini cushion matte yang nggak memperparah tekstur Bener sih. Banget, gue setuju banget. Jadi sih kayak sebenarnya gue nggak bisa bilang dia melembutkan texture atau dia smooth your pores, tapi setidaknya dia nggak memperparah. Bener. Dan nggak bikin tekstur kita tuh lebih kelihatan gitu. Ya, somehow gue juga melihat dia bahkan kayak bikin halus sih. Biasanya kalau sesuatu yang matte, apalagi cushion atau complexion yang matte tuh bener-bener bikin tekstur tuh parah banget kan. Sedangkan kalau ini tuh enggak gitu loh. Nah, terus juga dia itu nggak sama sekali nge-crack atau patchy di daerah-daerah keringnya. Benar. Karena di bawah mata gue sama di bagian pojok hidung ini tuh sometimes kering banget dan bikin complexion mau apapun itu pasti nge-crack. Dan ya, betul. Ini enggak sih, gue nggak tahu kayak apa karena tadi skin prep gue bagus atau karena emang dia bagus produknya. Gue nggak menemukan dry patches atau cracking sih di daerah-daerah yang riskan. Terus dia bukan tipe matte yang bikin kayak coat atau layer gitu di muka, jadi kayak ya intertwine dengan baik gitulah ke kulit. Oke, mungkin sekarang kita bakal langsung ke final opinion aja. Mungkin kita di sini buy or pass, atau abis itu kita kasih rate lah ya. Menurut gue ini buy. Menurut gue juga buy sih, karena cushion di luar sana kan kebanyakan dewy gitu kan. Dan ini bisa jadi choice kalian kalau kalian nyari sesuatu yang matte atau velvet gitulah. Sometimes kita juga butuh yang matte gitu sih, karena yang matte itu menurut gue sih lebih tahan ya untuk seharian. Kalau yang dewy itu kayak gak ada oil control gitu. Sedangkan kalau yang matte ini lebih ngekontrol lah untuk minyak di muka kita gitu. Kalau skor dari gue itu buat produk ini mungkin 8. Kalau menurut gue 7,5 per 10. Pro-nya adalah dia gampang di blend, dia bisa di build, dan juga coverage-nya cukup lah bagi gue gitu. Sebenarnya nggak yang full banget. Intinya lumayan nge-cover, dan finishnya sih di kulit gue itu velvet, bukan yang powdery matte gitu. Jadi gue lebih prefer yang agak-agak velvet dibanding yang bener-bener dry matte gitu sih. Sama dia tuh juga murah juga. Dia tuh di bawah 100, di saat cushion-cushion tuh di atas 100 semua sih. Ya sih. Sama mungkin gue juga suka finish matte-nya, nggak sepowdery itu, healthy matte gitulah di muka. Sama dia itu nggak cracking dan nggak patchy di beberapa dry patches, terutama di bawah mata sih. Biasanya bawah mata tuh udah cracking banget, gak lama langsung cracking banget, sedangkan dia enggak, padahal kita nggak nge-bake sama sekali juga. Gue mau nambahin sedikit cons yang gue rasakan adalah shade mereka. Ini gue nggak ngerti kenapa gue pakai medium neutral itu off banget sih.
kayaknya terlalu warm atau terlalu kuning di kulit gue yang neutral. Gue nggak tahu nih kalau di kamera ketangkap apa enggak. Muka gue kelihatannya kuning banget, sementara dada gue tuh kayak nggak sekuning itu gitu loh. Biasanya tuh gue selalu pakai shade medium neutral loh di complexion apapun dan cocok-cocok aja. Sementara dia medium neutral gelap banget. Gue bingung deh. Gelap dan kuning banget. Tadi gue juga sempat ngaca sebentar ke bawah, bener-bener smooth banget sih di bawah matahari. Karena biasanya kalau pakai sesuatu yang matte atau complexion yang agak-agak full coverage gini, gue kalau ngaca di bawah sinar matahari tuh gak pede banget sih, ya nggak sih? Kalau di outdoor gitu kayak, aduh texture banget sih. Tapi dia enggak sih, tadi gue di bawah sinar matahari dia nggak nge-enhance texture sama sekali, bahkan malah dia nggak smooth. Oke, segitu aja final opinion dari kita. Cuman ini kita belum longevity ya. Nanti kita akan longevity dan kita akan ngasih tahu final score dan final thoughts dari kita berdua, apakah dia emang cocok untuk long wear, apakah dia beneran nahan minyak. Oke, see you guys on the longevity test. Bye. Halo, ini udah sekitar 6 jam setelah pemakaian dan kita udah bisa ngasih konklusi lah tentang si cushion original ini. Kalau di kulit gue dia udah mulai memudar lah matte-nya, dia udah jadi agak-agak glowing gitu, mungkin karena minyak muka gue nya. Tapi menurut gue malah jadi bagus sih, gue lebih ngeliatnya kayak lebih natural gitu, nggak sepowdery itu. Tapi untuk ketahanannya dia nggak longsor sama sekali nggak sih? Masih nice dan masih ini ya, kayak nggak nge-enhance pori-pori atau tekstur ya. Masih smooth banget. Dan kalau di gue masalah oil control sebenarnya kayak gini normal banget sih. Kayak soalnya kan gue oily banget ya kulitnya. Tetap ada oil controlnya juga ya. Tetap udah ke kontrol banget sih menurut gue. Overall udah sih nggak ada longsor ya atau pecah-pecah juga nggak ada yang nggak muncul kekeringan gitu. Nggak crack juga kan? Nggak sama sekali sih. Aman banget sih ini menurut gue. Rate tetap sih sama di awal karena menurut gue longevity-nya nggak downgrading gitu sih. Oke, bye. Oke Beauty, mungkin segitu aja review dari kita. Semoga review ini menjawab kalian ya. Apakah kalian tuh harus beli atau mencoba ini apa enggak? Jawabannya boleh banget dicoba. Karena menurut gue dia bener-bener smoothen your skin banget untuk ukuran complexion yang matte. Iya mungkin tips dari kita adalah siap-siap juga sama warnanya. Sama warna-warnanya kalian harus mungkin try on langsung ke counternya apa gimana. Biar tahu, nggak tahu sih ada apa enggak. Tapi kayak mungkin kalian cek dulu karena takut nggak match. Pilih warna yang satu ton di atas warna yang biasa kalian pakai gitu. Semoga review kita tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa ngebantu teman-teman kalian yang lagi bingung dalam mempertimbangkan mau beli apa enggak suatu produk atau bagus apa enggak. Kita tuh review terus produk-produknya emang viral dan new launches. Dan jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video kita. Dan kasih tahu juga input-input ke kita karena kita sangat amat terbuka dengan hal tersebut dan kita semakin terdorong dan merasa disupport banget sih dengan komen-komen kalian itu. Oke Beauty, I think that's all. See you guys on our next video. Bye bye.